keluarga kembang, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Saya Andin, hari ini saya akan berbincang-bincang dengan Ibu Ines mengenai tahun ajaran baru di sekolah kembang. Nah, Bu Ines, bagaimana nih perasaannya menghadapi tahun ajaran baru nanti? Deg-degan ya, tapi deg-degan tapi juga saya dan teman-teman guru-guru juga sangat semangat gitu karena tahun ajaran ini nih banyak hal menarik nih yang akan terjadi sepertinya gitu. Kalau di SD sendiri gimana? Bu Andin sendiri gimana perasaannya? Deg-degan juga pastinya ya. Oke, sangat bersemangat dan senang sih akhirnya tahun ajaran baru ini akan dimulai juga ya. Deg-degan karena wah ini adalah suatu hal yang baru sekali untuk semuanya, baik untuk saya, untuk rekan-rekan guru dan juga untuk anak-anak semua dan tentu saja Bapak dan Ibu di rumah. Kalau untuk tim SD apa saja Bu Andin rencana-rencana yang sudah disiapkan? Oke, pertama-tama saat ini guru-guru sedang menyiapkan kelas barunya. Jadi walaupun anak-anak tidak bisa datang langsung ke sekolah, kelas-kelasnya tetap disiapkan. Oh, jadi tetap beres-beres kelas nih ya? Iya, tentu saja. Oke. Kalau di PGTK sendiri bagaimana, Bu Ines? Sama, karena ini guru-guru kan akan menempati kelas-kelas mereka yang baru, jadinya beberes kelas. Lalu juga satu hal yang ingin dibangun dari tahun ajaran ini adalah membangun koneksi antara sekolah dan rumah dengan lebih real gitu ya untuk anak usia dini. Jadi kami juga tetap menyiapkan tuh label-label nama nanti di meja dan di tempat biasanya anak-anak menyimpan tas. Gitu. Oke, selain persiapan secara ruang fisiknya, ada lagi nggak yang dilakukan? Itu guru-guru sudah menyiapkan beberapa konten menarik ya, karena kita tahu kalau transisi untuk anak usia dini kan sebenarnya akan memakan waktu, apalagi ini belajarnya dari rumah gitu. Jadi guru-guru membuat konten-konten menarik untuk membantu transisi ini gitu. Juga kayaknya ada hadiah sih yang disiapkan untuk orang tua. Ada hadiah. Orang tuanya nih kali ini dapat hadiah. Nanti di bingkisan awal kami ada 1-2 hadiah untuk orang tua untuk membantu mereka mengelola rutinitas dan jadwal harian di rumah dengan lebih baik. Kalau di SD, adakah hal-hal menarik lain yang akan keluar di tahun ajaran ini, Bu Andin? Pertama, proses belajarnya tentu saja akan berbeda dibandingkan yang tahun ajaran lalu. Saat ini guru-guru sedang menyiapkan siklus belajar untuk anak-anak. Selain itu juga kami juga memikirkan, kami juga menyiapkan apa sih yang akan diberikan kepada anak-anak untuk persiapan belajarnya itu juga. Jadi kalau misalnya TK dapat bingkisan, tenang saja, SD juga bisa kok. Isinya apa saja nih? Kalau boleh dapat bocoran. Tentu saja hal-hal yang akan membantu anak-anak belajar di rumah, tapi detailnya silakan dibuka nanti kalau bingkisannya sudah sampai ya. Kejutan ya. Oh, jadi tentu saja. kalau di TK dan playgroup itu nanti dari bingkisannya ada beberapa benda yang nanti bisa dipakainya secara berkelanjutan. Jadi tidak sekali pakai habis, tapi semoga bisa dipakai berkelanjutan dan terus-menerus sepanjang tahun ajaran gitu. Oke, menarik ya. Nah, untuk orang tua nih Bu Andin, apakah ada pesan-pesan penting bagi orang tua yang ingin disampaikan untuk tahun ajaran mendatang? Oke, saya rasa ada ya. Pertama, Bapak Ibu, tahun ajaran 2020-2021 akan segera dimulai nih sebentar lagi. Mari kita bangun rutinitas yang baru di rumah, mempersiapkan anak-anak dengan jadwal-jadwalnya yang baru supaya siap saat belajar nanti. Supaya Bapak dan Ibu juga siap mendampingi anak-anak untuk belajar. Selain itu, karena kita bukan lagi dalam masa darurat, mari kita membuka diri terhadap perubahan-perubahan yang baru yang akan terjadi dalam proses belajar nantinya. Itu sih Bu Ines. Kalau misal Bu Ines sendiri, bagaimana pesannya? Untuk orang tua kelompok bermain dan TK, yang salah satu yang pertama itu sama ya kayaknya ya soal rutinitas. Bagaimana kita bisa membangun rutinitas anak di rumah supaya anak ketika berkegiatan dari rumah itu bisa sudah siap gitu. Misalnya sebelum pertemuan gitu, anak juga ini juga satu hal yang ingin kita ubah di tahun ajaran ini adalah terus-menerus melibatkan anak, misalnya dalam menyusun jadwal supaya anak juga tahu hari ini dia ada kegiatan apa, dan itu saya rasa akan sangat membantu anak ketika berkegiatan dari rumah. Selain itu komunikasi kayaknya ya, kami ingin selalu membangun komunikasi yang hangat, yang sudah terjalin dengan baik antara orang tua dan guru-guru dengan pihak sekolah. Semoga itu bisa terus berlanjut karena kami sendiri mendapatkan banyak masukan, banyak saran dari komunikasi yang hangat ini, dan semoga ini bisa terus-menerus kita bangun supaya pembelajarannya jadi tepat sasaran gitu untuk anak-anak. Oke.
kalau begitu, yang terakhir ya Bu Ines ya. Iya. Ada teasernya sedikit nggak sih? Apa sih hal baru yang akan terjadi di tahun ajaran besok? Sepertinya sama dengan anak-anak kelompok bermain dan TK, saya semangat sekali sama bingkisan awal tahun ini. Nah, hadiahnya ini menarik karena selain buat anak-anak itu ada, tadi sudah saya sebutkan, ada beberapa benda yang bisa dipakai berkelanjutan, tidak sekali habis. Lalu juga untuk orang tua akan ada hadiah-hadiah yang semoga bisa membantu orang tua mengelola rutinitas di rumah. Gitu Bu Andin. Kalau dari SD sendiri ada kejutan apa nih? Selain bingkisan yang muncul dua kali dalam satu kuartal, kami juga akan membuka kelas-kelas pilihan di sore hari. Seru. Misalnya kelas ruang baca. Jadi bagi mereka yang sudah rindu dengan kelas ruang baca bersama Bu Arum, akan ada lagi nih. Selain itu juga akan ada kelas berkebun. Oh, asik, seru banget. Wah, sepertinya tahun ajaran depan akan seru sekali ya Bu Ines ya. Iya, semangat ya. Terima kasih atas bincang-bincangnya hari ini ya. Terima kasih Bu Andin. Terima kasih keluarga kembang. Sampai jumpa lagi.